Baik, saudara Asep Muhammad Dahlan ya. Ya Pak. Pak Asep, silakan tampilkan dulu PPT apa RPP-nya. Coba yang kedua. Yang kedua Pak. Ya. Ini Pak. Sudah. Sudah. Ya. Dahlan. Ya. Baik. Bapak nanti akan itu oleh saya dengan Pak Asep ya. Nah, Ya. untuk itu kita akan lihat nanti. Silakan Pak Asep dulu untuk yang mulai. Saya ada telepon dulu ini. Enggak. Enggak siap Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep Muhammad Dahlan ya. Pak Asep Muhammad Dahlan. Maaf Pak, tidak jelas Pak. Suaranya mungkin Pak Asep kurang. Ya. Halo, sekarang terdengar? Iya Pak, kecil. Kecil ya, sebentar ya. Mikrofonnya sudah full ya. Cek. Kalau kok Kabli mah tarik Pak Asep. Oh, Kak Bapak mah tarik. Oh. Kirang tarik. Iya, kirang jelas Pak. Halo. Ini di mana Pak Asep? Iya Pak. Pak Asep di mana? Kalau suara Pak Yayat mah terdengar. Oh, suara jelas. Saya di Pak Yayat jelas Pak. Ada tuh, tapi kecil Pak. Kecil sekarang gimana sekarang? Kalau di saya gede. Oh iya, nggak nyambung. Halo. Atau nggak pakai itu Pak Asep tengah ngoet cobaan. Ayo nganggo PC Pak, nganggo PC. Oh PC-nya. Nganggo PC teh aya etana mikrofon luarna. Oh teh ayam gitu, teh mikrofonan di tanah. Oke, coba Pak. Sekarang bagaimana Pak? Iya Pak, ada. Dengar. Jelas. Udah. Iya Pak. Udah. Oh jelas. Ya udah nggak pakai ini ya berarti. Iya itu. Baik, Pak Asep. Tadi disampaikan Pak Yat ya, kita mulai untuk uji sekarang sudah terdengar ya Pak Asep ya? Ya Pak, sudah. Oke, sekarang kita akan melakukan uji komprehensif ya, Saudara Asep Muhammad Dahlan. Nanti saya dengan Pak Yayat akan bergantian memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Pak Asep atas instrumen pembelajaran yang sudah Bapak susun ya. Iya Pak. Bapak menyusun 3 buah perangkat pembelajaran ya. Ya. Nah, kali ini adalah resume dari Bapak sudah melakukan pembelajaran sebelumnya ya di PPG ini. Baik Pak Asep, ini mengenai perangkat pembelajaran ini tentu ada komponen-komponen ya yang harus ada ya dalam perangkat pembelajaran itu. Tapi sebelum ke sana saya ingin mengetahui dulu di dalam pembelajaran Pak biasanya kan ada ini ya, ada 3 komponen yang saling terkait ini ya. Dalam pembelajaran itu sering disebut dengan triangulasi ya, antara tujuan, kemudian materi dan juga evaluasi. Di mana ketiga komponen itu tidak saling berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait atau saling terhubung gitu ya. Nah, barangkali bisa dijelaskan oleh Bapak bagaimana sih keterhubungan antara 3 komponen itu? Baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran ya
Jadi di dalam materi pun harus mengacu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru, itu pun sesuai dengan KD yang sudah ditentukan. Dan nanti di dalam evaluasi pun harus mengacu terhadap tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita bisa tahu evaluasi itu apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajarannya ataupun belum, begitu Pak. Jadi sangat terkoneksi ya. Iya Pak. Materi sangat terkoneksi dengan tujuan. Dalam hal apanya tuh Pak? Maaf, gimana Pak? Ya, jadi materi pembelajaran itu terkoneksi dengan tujuan ya? Iya Pak. Iya, dalam hal apanya tuh? Kan nanti di materi pun itu harus disesuaikan dengan KD ya. KD pun kan harus sesuai dengan tujuannya. Nah, itu terkoneksinya ya, berarti materi itu nanti yang akan dicapai. Apakah materi itu nanti yang disampaikan oleh guru itu bisa tercapai ataupun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tertera di dalam RPP itu mungkin Pak. Kemudian nanti dari materi ke evaluasi seperti apa Pak? Nah, evaluasi pun mengacu ya terhadap ke materinya Pak gitu. Nanti evaluasi tidak boleh di luar materi yang sudah diajarkan. Nah, itu nanti kan untuk mengukur apakah tujuan pembelajarannya itu pun sudah tercapai ataupun belum begitu Pak. Ya, gitu ya. Jadi masing-masing memiliki hubungan ya, tidak ya, terlepas. Ya, jadi materi batasannya ya akan sangat tergantung pada KD, kemudian yang diturunkan kepada tujuan pembelajaran, kan seperti itu ya Pak ya. Begitu pula dengan evaluasi. Evaluasi pun begitu. Tidak hanya mengacu pada materi yang sudah diajarkan, barangkali evaluasi itu kan tidak mungkin keluar dari materi yang sudah diajarkan. Itu juga harus terhubung dengan tujuan pembelajarannya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian di dalam rumusan tujuan pembelajaran itu kan harus sudah mencerminkan HOTS ya Pak ya? Iya Pak, harus bukan hanya pada evaluasinya saja, begitu kan? Nah, tercermin dalam apanya tuh Pak ketika tujuan pembelajaran itu mencerminkan HOTS-nya? Nah, mencerminkan HOTS-nya itu ini kan di dalam tujuan pembelajaran kan harus mencantumkan ABCD mungkin ya kayak audien, behavior, conditioner, sama degree. Nah, itu nanti di dalam behaviornya harus tercantum taksonominya Pak. Itu. Nah, seperti di RPP yang kedua saya ini melakukan menyusun laporan harga pokok. Nah, berarti ini menyusun itu berada di C5. Gitu. Berarti itu masuk ke dalam kategori HOTS. HOTS-nya Pak ya. Di sini saya lihat juga Bapak sudah mencantumkan itu ya. Jadi akuntansi biasanya ada di C3 ke atas ya. Di sudah termasuk pada HOTS ya. Iya Pak. HOTS, kemudian ABCD-nya pun itu harusnya sudah tercantum. Saya lihat di sini Bapak juga sudah mencantumkan itu ya, degree-nya sendiri sudah ada, karena kan nanti tujuan pembelajaran itu harus bisa diukur ya melalui evaluasi gitu ya. Nah, kemudian selain 3 hal tadi ya, Pak, ada tujuan, kemudian juga ada materi atau bahan ajar, kemudian juga ada evaluasi gitu ya. Nah, harus ditentukan pula model atau metodenya ya Pak ya. Betul kan? Iya Pak. Nah, model atau metode. Sebelum ke model dan metode, sejauh pemahaman Bapak, apa sih model pembelajaran itu? Apa sih metode pembelajaran itu? Bedanya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Baik Pak. Ya, untuk model dan metode ya. Nah, model itu kan sebagai wadahnya Pak ya,
itu sebagai wadah yang nanti di dalamnya itu ada pendekatan, ada strategi, nanti ke bawahnya itu ada metode, ada teknik dan taktik ya gitu. Nah, kalau di dalam pendekatan itu sebuah sudut pandang kita dalam kegiatan pembelajaran yang nanti mewadahi sebuah metode. Nah, nanti ke bawahnya itu ada strategi gitu. Nah, pendekatan itu kan seperti saya ini mengambil TPACK ya Pak. Gitu. Nah, ada TPACK strateginya, terus ada ini scientific yang sekarang 2013 itu scientific sama TPACK itu nanti diturunkan ke bawah itu ada strategi pembelajaran. Nah, kita bagaimana strategi pembelajaran kita strategi itu ya cara hampir sama dengan seperti metode itu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu. Strateginya apakah guru yang aktif berarti teaching center ataupun siswa yang aktif ya study center gitu. Nah, nanti dari strategi itu diturunkan ke dalam sebuah metode. Metode pembelajaran itu sebuah cara suatu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, tadi misalnya menggunakan teaching center. Nah, berarti siswa yang aktif. Nah, berarti saya menggunakan ini metodenya yaitu menggunakan metode diskusi gitu, penugasan gitu. Nah, terus nanti diturunkan juga dari metode itu ke teknik, Pak gitu. Nah, teknik itu sebuah yang dilakukan oleh guru bagaimana supaya teknik kegiatan pembelajaran itu bisa dilaksanakan sesuai dengan pengimplementasian metodenya itu. Tekniknya bagaimana supaya siswa itu lebih aktif gitu misalnya saya ini menggunakan tekniknya supaya siswa menarik aktif penggunaan kartu gitu. Nanti siapa yang banyak aktifnya, siapa yang banyak bertanya aktif nanti akan mendapatkan kartu itu nanti akan dikumpulkan nanti akan mendapatkan sebuah reward. Itu kan sebuah rangsangan juga untuk supaya siswa itu aktif di dalam pembelajaran. Apalagi ini untuk modelnya pembahasannya itu mengenai problem based learning gitu, problem based learning. Nah, nanti itu dari pendekatan sampai pendekatan pembelajaran sampai ke praktik pembelajaran itu dibungkus di dalam sebuah model pembelajaran, Pak. Itu jadi kegiatan dari awal hingga akhir itu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran based learning. Seperti itu mungkin, Pak. Problem based ya. Terkadang ketika bicara model, ketika kita bicara metode, taktik, teknik tadi ya, strategi. Sekarang terkadang suka terbalik-balik gitu ya Pak ya. Apalagi antara model dengan metode. Nah, yang paling khas dalam model pembelajaran itu apa Pak yang membedakannya dengan metode? Nah, kalau model pembelajaran yang khasnya itu langkah kegiatannya Pak. Jadi kegiatan di dalam pembelajarannya seperti apa? Nah, kalau metode kan penggunaannya, misalnya seperti ceramah, diskusi, seperti itu, Pak. Dari kegiatannya ya, dari langkah-langkahnya, atau sering disebut sintaknya, dengan sintaksnya ya. Iya, yang membedakan model satu dengan model yang lain kan ada di sana gitu ya, ada di sintaknya. Nah, kalau di RPP sintak itu di mana Pak adanya? Di kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti ya, di kegiatan inti, betul sekali. Nah, tadi modelnya seperti itu, metodenya juga begitu gitu ya. Strategi, taktik, kalau taktik sih sepertinya akan melekat pada gurunya kan gitu ya Pak. Iya, personal Pak. Betul, karena materi yang sama pun ketika diberikan oleh guru yang berbeda itu penerimaannya biasanya berbeda pula gitu ya. Iya, berbeda. Dengan taktik yang berbeda. Nah, sekarang begini Pak, ketika Bapak menentukan nih, pembelajaran ini kita akan menggunakan model problem based gitu ya. Atau dalam pembelajaran yang lain misalnya saja menggunakan project based learning gitu ya. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Bapak ketika Bapak menentukan model inilah yang digunakan gitu? Apa yang harus dipertimbangkan?
Saya ini mempertimbangkan dari KD-nya, Pak. Ya, itu dari KD-nya di sini saya ngambil KD-nya mengevaluasi perhitungan harga pokok proses produksi dan menyusun laporan harga pokok produksi. Nah, di RPP yang kedua, saya ini nanti siswa itu membuat laporan harga pokok proses, Pak, gitu. Nanti dikasih sebuah masalah, ya misalkan ibaratnya contoh permasalahan di perusahaan. Nah, nanti bagaimana cara menghitungnya, menghitung harga pokok proses. Nah, itu nanti oleh siswa didiskusikan untuk memecahkan masalah untuk perhitungan metode harga pokok proses gitu. Nah, kalau menggunakan metode yang lain, misalnya menggunakan metode discovery, sepertinya kurang cocok. Nah, saya makanya ngambil model pembelajarannya itu model pembelajaran based learning seperti itu, Pak. Hanya dari materinya saja, Pak? Atau ada pertimbangan lainnya? Ya, sama dari KD-nya, Pak. IPK. Ya. IPK. Ya, KD, kemudian materi ya. Yang cocok. Apalagi kira-kira, Pak? Karakteristik siswa dilihat tidak, Pak? Oh iya, karakteristiknya iya, Pak. Karakteristik siswa. Ya, tadi kan kedalaman dan keluasan materi ya. Itu akan menentukan model yang akan kita gunakan. Kemudian karakteristik siswanya gitu ya. Aktif, tidak aktif dan lain sebagainya kan seperti itu ya. Iya, itu juga akan menentukan model apa yang akan kita gunakan. Selain itu ada lagi tidak yang harus diperhatikan? Tidak, Pak. Tidak. Sarana dan prasarana bagaimana? Oh iya, sarana dan prasarana harus mendukung juga ya. Ya, ini online atau offline ini, Pak? Online, Pak. Online. Daring. Ya. Daring. Ini diskusi ya metodenya. Iya, diskusi. Bagaimana tuh ketika online kemudian harus diskusi atau dibagi kelompok tidak? Iya, dibagi kelompok, Pak. Ya, itu bagaimana tuh strateginya? Kan online ya. Harus kalau offline kan ketika membagi kelompok gampang ya, kita bedakan saja kursinya dalam kelompok-kelompok gitu. Kalau online seperti apa, Pak? Anak itu sudah dibagi kelompok nanti di WhatsApp grup gitu. Nanti anak pun diskusinya di WhatsApp grupnya masing-masing, Pak. Membuat grup masing-masing ya, Pak ya? Iya, untuk diskusi gitu. Jadi untuk memastikan bahwa mereka diskusi bagaimana, Pak? Saya sebagai guru ikut juga di dalamnya untuk memantau apakah siswa aktif di dalam diskusinya atau tidak, Pak. Oke. Kemudian satu hal lagi yang menjadi pertimbangan selain tadi materi, kemudian karakteristik siswanya gitu ya, Pak ya. Kemudian sarana dan prasarana, ada satu lagi yang kunci. Apa tuh, Pak, kira-kira? Dari sisi gurunya bagaimana? Iya. Ya, satu lagi guru ya. Jadi dari sisi gurunya, jangan-jangan nanti ketika ditentukan modelnya X misalnya, problem base ya, atau project tidak base. Paham. Nah, itu dia. Jadi ada 4 hal tadi ya, Pak ya. Iya. Yang harus diperhatikan, materi, kemudian juga karakteristik siswanya, kemudian kemampuan pengajarnya, dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang digunakan, karena itu kan akan menunjang ya proses pembelajaran itu berlangsung. Satu lagi barangkali Pak, dalam evaluasi, instrumen evaluasi, itu kan kisi-kisinya saya lihat sudah lengkap ya Bapak dengan C1, C2, dan C3 sampai C5 ya, saya lihat. Iya, Pak. Tapi kan dengan HOTS itu bukan berarti C1 dan C2-nya tidak ada kan. Tetap saja instrumen evaluasi yang baik itu harus mencerminkan proporsi antara soal yang mudah, sedang, dan sukar kan seperti itu ya. Saya lihat Bapak tadi sudah mencerminkan itu dalam instrumen evaluasinya.
Nah, yang saya tanyakan dalam pengolahannya nanti seperti apa, Pak? Maaf Pak, pengolahan gimana? Pengolahan nilainya nanti bagaimana? Oh, pengolahan nilai. Nah, ini untuk evaluasi ya nanti kan anak mengerjakan di Google Form gitu Pak. Itu mengerjakan 10 soal PG dan 5 pilihan ganda gitu. Nah, nanti dinilai oleh guru untuk itu nilai pengetahuan gitu. Nah, nanti untuk nilai keterampilan pun ada gitu. Nah, keterampilan itu nanti yang dikasih soal permasalahan yang ada di LKPD-nya gitu, Pak. Itu nanti anak diskusi, nanti dipresentasikan hasil diskusi itu. Nah, itu penilaian untuk penilaian keterampilan gitu. Terus untuk penilaian sikap, nah ini dilihat dari ketika anak itu diskusi gitu sikapnya itu apakah bekerja sama diskusi sikapnya terus apakah bertanggung jawab gitu mengerjakan tugasnya itu salah satu sikap penilaian untuk sikap gitu, Pak. Ya, artinya kan ada portofolio ya. Jadi Iya, dari beberapa komponen nilai yang Bapak nilai gitu kan ya. Iya. Kemudian nanti menentukan kelulusannya menggunakan apa, Pak? Patokan atau norma? Gimana, Pak? Kan ada penilaian acuan patokan, ada penilaian acuan norma, ya. Menggunakan yang mana, Pak? Patokan, Pak, batasan nanti ada KKM-nya. Ya, patokannya di KKM ya, Pak ya? Iya. Oke. KKM berbeda nggak, Pak, antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya? Berbeda. Berbeda ya? Akan sangat tergantung pada karakteristik di sekolah. Iya, karakteristik siswa, sarana prasarana, indeksnya. Oke. Saya kira cukup ya untuk Pak Asep Muhammad Dahlan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yayat. Mangga Pak Yayat. Ya, terima kasih Pak Asep. Baik Pak Asep, sudah. Ini juga Pak Asep juga ini. Sama Asep ini ya. Ya. Nah, tadi sudah teorinya secara panjang lebar oleh Pak Asep. Saya titik berat pada aplikasi ya, penerapan. Nah, di RPP ini, karena RPP itu adalah merupakan sentral semua alat kelengkapan ya, ada diatur di sini. Nah, baik tadi model pembelajarannya itu adalah PBL ya? Iya Pak. Model pembelajarannya Pak? Iya Pak. Problem based learning ya? Problem based learning. Itu tadi sudah disinggung ada sintaks. Sintaknya apa yang pertama? Orientasi pada masalah, Pak. Orientasi pada masalah. Nah, pada yang dimaksud masalah di sininya apa ini? Masalah yang akan Bapak kan mau mengajarnya laporan harga pokok ya, penyusunan laporan harga pokok proses. Nah, apa kira-kira yang akan dijadikan masalah? Nah, yang akan dijadikan masalah nanti di dalam orientasi pada masalah guru itu akan menyampaikan materinya terlebih dahulu bagaimana cara untuk penyusunan laporan harga pokok produksi. Nanti ada contoh-contohnya, misalnya sebuah perusahaan manufaktur untuk pembuatan laporan harga pokok produksi. Nah, nanti si anak dikasih permasalahan berupa soal yang ada di LKPD. Nah, nanti anak untuk mendiskusikannya masalah tersebut untuk dipecahkan bagaimana untuk pembuatan laporan harga pokok produksi. Itu, Pak. Nah, artinya kalau melihat itu, Bapak menerangkan dulu dari awal ya? Iya, Pak. Ya, menerangkan dulu. Awal, kemudian ada proses untuk mengisi soal. Nah, soal itu beda dengan masalah, Pak. Itu latihan ya. Latihan. Dan ini biasanya sering terjebak. Jadi kalau Bapak menggunakan PBL, di kegiatan inti kan tadi sudah dibahas. Di kegiatan inti yang harus sudah terlihat, Pak.
kegiatan inti. Tadi kan oleh Bapak di kegiatan intinya atau kegiatan proses belajar mengajar. Itu. Nah, jadi dari awal karena yang kalau menggunakan model itu, model PBL berarti yang pertama itu tadi orientasi pada masalah. Artinya problem statement, nah, penyataan masalahnya. Nah, Bapak saya tanya, laporan harga pokok proses ini ya kan. Jadi kira-kira supaya jadi bahan nanti pengembangan dari konten ini, kira-kira bagaimana penyusunan laporan masalahnya? Untuk masalahnya, Pak. Bukan soal, Pak. Bukan soal. Hati-hati. Oh iya, iya, Pak. Atau apa? Iya, itu yang dimaksud harga pokok proses itu mah soal, bukan masalah. Kalau masalah itu biar gampang ya, biasanya diketahui dulu dari awal dulu katanya why. Karena Bapak ini kan pencatatan, menyusun, ada evaluasi kan di indikatornya itu ya, Iya. itu. Nah, berarti why-nya dulu. Mengapa? Nah, itu ya. Jadi di inti itu harus sudah ada mengapanya. Jadi kira-kira dengan mengapa ini bagaimana laporan harga pokok? Ada coba, why? Kenapa? Yang menunjukkan masalah. Masalah itu yang harus dianalisis. Contohnya begini, kalau Bapak mengajar ekonomi, ya perekonomian, ya, biasanya pada saat normal harga itu biasa, tetap. Tapi pada saat Lebaran harga itu tiba-tiba naik kan? Iya. Ya, benar nggak? Iya, betul. Jadi kenapa harga tersebut pada saat Lebaran naik? Nah, nanti siswa itu kan nanti mencari apa sumber, mencari itu. Kalau jurnal penyesuaian, kenapa harus ada penyesuaian pada akhir periode? Nah, itu ya, itu masalahnya. Artinya memerlukan analisis yang panjang. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Kenapa harus ada rekonsiliasi? Gitu ya. Ini juga sama Bapak langsung. Kenapa perusahaan manufaktur? Nah, itu harus menyusunnya laporan harga pokok proses. Kan nanti ada dua, ada harga pokok bukan proses dan yang proses ya. Iya. Benar nggak? Hah? Sama Iya, nggak? Pak. Iya. Berbeda itu. Ada yang proses, ada yang harga pokok pesanan gitu. Jadi ada pertanyaannya, kenapa perusahaan-perusahaan tertentu ada yang harus menyusun laporan harga pokok proses? Kan tidak semua manufaktur menyusun harga pokok proses, benar nggak? Iya, Pak. Ada yang pesanan. Ada yang pesanan, itu sudah memancing. Loh, benar gitu Pak? Ada kan kemarin kita sudah bahas ada harga pokok itu proses. Nanti ada lagi harga pokok pesanan. Nah, itu artinya nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Jadi statementnya itu. Nah, setelah itu masuklah pada model yang berikutnya. Nah, biasanya dibarengi dengan terintegrasi dengan 4C. Siswa itu mengumpulkan apa? Dari sana diskusi. Bapak bisa membagi kelompok, bisa sendiri-sendiri kan? Kalau bisa membagi kelompok, ya dibagikan kelompoknya. Biasanya muncul 4C ini nanti di mana ini? Masih ingat 4C? Ya, critical thinking, creativity, collaboration, sama communication. Nah, itu masuknya di mana itu? Di kegiatan inti. Inti, di mana? Harusnya ada ditunjukkan ya di sini. Di mana coba critical thinkingnya? Critical thinking nanti ini ada di mengorganisasi ini Pak, peserta didik mencari berbagai sumber. Nanti anak ini untuk berpikir kritis untuk kalau di masalahnya ada nggak? Gimana Pak? Masalahnya di masalahnya. Nanti, ya masalahnya kan misalnya ini mengenai unit ekuivalensi Pak. Nah itu ya. Kenapa harus ada unit ekuivalensi? Iya, kenapa harus jadi ada kata mengapanya.
Bapak juga kalau mengajar kan harus ada why-nya itu. Pada saat mau mengajar, kenapa harus ada unit evaluasi? Dipancing aja di kelas. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan. Ada yang tahu nggak? Ya, Kalau tidak ada ya mereka cari di baik kelompok. Maka nanti muncullah critical thinking. Jadi memunculkan untuk berpikir kritis. kritis. Setelah itu kan mencari sumber apa? Ini dibagi kelompok nggak? Iya, dibagi kelompok Pak di grup WhatsApp. Nah, dibagi kelompok nanti kerjasama disebutnya apa? Creativity. Collaboration, Kreativitas ya, kerjasama. kolaborasi Collaboration. ya. Ya, Kreatif itu mencari ya, sumbernya. Kreativitas kan, ya, dia mau kreativitas. ngambilnya dari mana. Kalau kerjasamanya masuk kolaborasi. Kolaborasi. Nanti ada di sini ya, jadi dimunculkan ya, Ya, munculkan Pak. semua. Nah, biasanya di sini nanti mereka mencari, tapi ada panduan biasanya. Panduannya dalam bentuk kalau tanpa panduan tidak akan jalan, menurut saya tidak akan jalan. Di sini lembar kertas kerja. Ada lembar kertas kerjanya nggak ada? LKPD Ah, ada. di mana ini? Di sini. Misah filenya ini Pak. Oh iya, enggak. Kalaupun bisa, di sini sebutkan Pak, kapan menggunakan itu. Nggak usah dibuka, nggak usah, udah, nggak apa-apa. Nah, di sini dikritikkan, artinya semua konsentrasinya itu di sini nanti. Ya Pak. Nah, anak-anak mengerjakan pekerjaan tersebut, mencari penyelesaian masalah sesuai dengan LKPD. Itu LKPD itu garis-garis besar yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, tautannya sebutkan LKPD di sini, di inti aja. Ya Mereka Pak. mengambil itunya. Padahal Bapak sudah disimpan di file lain kan. Nah, itu yang kenapa jadi nanti lebih simpel gitu. Nah, itu sudah ada di sini LKPD-nya. Kemudian nanti PPT. Kapan menggunakan PPT? Ketika setelah selesai diskusi, anak-anak menampilkan hasil diskusinya. Di diskusinya ya. Ya, Bapak boleh, bagus itu. Jadi menerangkan kembali poin-poin yang masih kurang. Nah, di sini mana? Berarti mengukuhkan hasil. Nah, ini yang D antara D dan C. Nah, jadi di sana sebutkan aja untuk menambah atau memperjelas materi yang sudah disimpulkan oleh anak. Bapak ini, Bapak menayangkan PPT. Tautannya di mana simpennya? Gitu aja. ya, Ya. Nah, tautannya di mana itu. Karena ada di sana ada PowerPoint. Nah, bahan ajarnya itu PowerPoint. PowerPoint itu masuknya media ya. PowerPoint itu masuknya media ya. Nah, sebutkan aja PPT-nya gitu ya di sana. Nah, setelah itu ada silakan mau Bapak menerangkan atau tidak membagi kelompok-kelompok yang tadi. Nah, setelah sudah selesai, Bapak kan menyimpulkan ya, nanti menyimpulkan anak-anak menyimpulkan dengan Bapak. Communication. Ini ya. Jadi terintegrasinya di kegiatan inti ini, Pak. Jadi ya. disebutkan, jadi jangan kata-kata normatif semacam ini. Gitu. Bahkan ada sekarang ini kan pakai TPACK tadi pendekatannya. Nah, di sini juga harus disebutkan tautannya TPACK. Di sini saya nggak lihat TPACK-nya. Kalau Bapak tadi Ini menyebutkan untuk boleh soal masalahnya link, disimpan di mana? Ada. soal Nah, Pak. LKPD ya ini Ya, ada ya LKPD kayak link gini soal. Pak. Kayak gini. Tadi LKPD-nya di dalam, di sini di inti itu ada tag LKPD, tautannya di mana? Itu TPACK. Gitu ya. Kemudian PPT itu TPACK. Hmm. Karena teknologi kan Ya, menggunakannya. Ada di sini semua ya. Udah nanti tidak akan banyak gitu ya, apalagi sekarang karena materi juga nanti Bapak sebutkan materi pembelajaran di mana materinya. Sebutkan aja materi sudah Bapak susun. Saya yakin sudah disusun. Hanya di Google Drive atau di mana. Nah, sebutkan ya, di sini bahan ajarnya gitu ya. Jadi jangan lepas dari tautan. Itu yang makin kita kan daring. Daring ya, itu biarkan mereka siswa itu mengambil sendiri.
Bahkan yang bagus itu kegiatan penutup ada instrumen untuk latihan tes formatif lah. Bisa pakai Google Classroom, bisa Quizzes gitu apa-apa. Ya, di mana? Boleh di kegiatan penutup atau mungkin di periode berikutnya. Ini Gitu ada ya. Pak soal evaluasi. Ada. Ya di penutup Nah, ini. itu sudah. Ya, itu. Nah, kayak gitulah. Itu udah bagus kalau evaluasinya. Jadi PPT harus masuk, kemudian LKPD masuk lagi, kemudian tunjukkan nanti di mana kritikal 4C-nya gitu ya. 4C-nya itu di mana poin-poin yang memerlukan 4C-nya. Ada di sana langkah itu ya. Saya kira. Oke. Kemudian bahan ajar, jangan lupa bahan ajarnya di mana tautan. Jadi ada semua. Jadi kenapa jadi sedikit? Jangan salah kaprah bahwa RPP ini harus satu lembar, salah. Kenapa harus satu lembar? Salah itu. PPT itu silahkan aja, RPP itu silahkan berapa lembar. Tapi karena ada tautan-tautan tidak dicatat langsung, terintegrasi, tidak dilampirkan, karena dilampirkannya di Bapak kan pakai Bitly, artinya pakai Google Drive kan. Nah, Iya. jadi ini hanya satu lembar, hanya menyebutkan linknya saja, gitu kan. Satu atau lebih, 2 lembar juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi 1,5 aja cukup. Boleh ya Pak 2 Saya lembar. kira itu ya. Boleh, nggak ada batasan, tidak ada batasan. Hanya biasanya di kegiatan inti di aplikasi rata-rata seperti ini, gitu ya. Nyebutkan aja. Jadi bahasanya bahasa umum. Peserta didik mencari berbagai sumber dan penyelesaian masalah. Nah, harusnya memperbaiki sumbernya sumber apa? Terbukakan aja, gitu ya. Masalahnya apa? Ya. Sebutkan, gitu ya. Guru membisikkan dan menyelesaikan laporan. Nah, itu di mana? Biasanya kan dalam menyelesaikan laporan harga pokok prosesnya ada di LKPD. Misalnya guru membimbing siswa ini dalam tunjukkan LKPD tautan, gitu ya. Nanti yang C-nya kalau misalnya siswa sudah menyimpulkan, guru masih merasa ada kekurangan, tambahkan. Berarti Bapak akan menyampaikan PPT untuk memperjelas tautannya apa. Udah gitu aja. Ya, jadi Baik. kegiatan inti itu merupakan proses ya, prosesnya yang harus. Nah, ini nggak apa-apa nanti tinggal perbaikan itu apa. Kalau misalnya nanti di PPL, pasti di PPL di ujian ketemu lagi kita. Nah, hal seperti itu ya. Nah, kayak ini media alat bahan. Nah, media alat bahan itu yang dipakai, Pak. Iya Pak. Yang dipakai aja. Nah, di sini ada WhatsApp group. Nah, di mana menggunakan WhatsApp grupnya? Ya, PowerPoint PPT-nya sebutkan tautannya. Gitu ya. Modul metode bahan harga pokok itu ya sumber Bapak ya. Sumbernya. Bapak harus bedakan antara bahan ajar dengan sumber. Ya. Kalau sumber belajar itu dari produk orang. Ngambil dari buku, ngambil dari video, dari internet, tapi Iya. produk orang. Tapi kalau bahan ajar, modul yang disusun oleh Bapak. Biasanya masuknya itu ada di materi pembelajaran. Ya. Nah, misalnya ini nomor 3 sumber belajar. Nah, sebutkan dari siapa, modulnya modul siapa, pengarangnya dan sebagainya. Halaman Iya. harus ada itu. Ya, internet silahkan. Tautannya diambil dari mana? Internet itu banyak. Mau ngambil mana supaya siswa itu bisa. Itu ya, saya kira. Baik Pak. Teorinya tadi sudah. Nah, Bapak sudah, saya kira sudah cukup lah. Nanti tinggal HOTS dan sebagainya. Coba lihat satu lagi. Saya ingin lihat ininya apa? Instrumen soal. Ini Pak. Ada. Ini. Itu soalnya udah bentuk soal. Nah, ini udah Soal. ini kisi-kisinya udah bagus. Ada soalnya, ada yang nomor 1, coba nomor 1. Nah, ini ya. Nah, nomor 1, harga pokok unit kopupalen. Berarti ini C berapa, Pak? Gimana Pak? Yang ini nomor 1, C berapa ini? C3.
Itu C3 ya, ngitung ya. Menghitung. Nah, ngitung udah menghitung menentukan apa yang di jurnal ya, menjurnal. Coba nomor 2. Nomor 2. Nah, ini juga sama. Nomor 2 udah C berapa ini? Sama ya, sama teknik ngitung juga kan? Ya. Nomor 3 juga sama ya, menghitung dan seterusnya. Coba ini, C3 semua ini. C3 semua. 5. Ya, udah. Urea ini nggak usah. Kalau urea ini udah keterampilan itu psikomotor ya. Ya. Satu ranahnya sudah psikomotor. Nah, jadi C3 semua. Nah, nanti Bapak harus coba tingkatkan, boleh C3. Ini kan 5. 5 itu boleh mungkin C3-nya 2, C4-nya 2, C5 1. Gitu ya. Jangan C3 semua. Jadi 5, apalagi nanti Bapak bikin 20 soal, C3 semua jangan. Tapi harus ada di pilahnya. Gitu ya. Nah, pilah semuanya. Atau kalau ada pengetahuan, kalau pengetahuan analisis yang tadi di tujuan. Ya, kalau ini kan menetapkan. Kalau ini menetapkan atau menyusun atau menentukan ya. Nah, ini C4 berapa KD-nya ya? KD bukan KD-nya. Itu di tujuannya di bukan C4 apa KD4 ya. K4 itunya. Nah, KD3 keterampilan kan? Bukan keterampilan, pengetahuannya. Teorial. Pengetahuan. Gitu ya. Itu harus ada ketiga, keempat keterampilan. Ini kan 4 semua. Ketiganya mesti cari. Jadi sesuaikan dengan tujuan. Ya, tujuannya kemana? Nah, analisis harus ada soalnya yang analisis gitu ya. Nah, saya kira itu ya cukup. Saya kira Pak Asep ya. Silakan ditutup aja. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.